Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil yang kami kerjakan. Berikut nama peserta kelompok 4 yaitu Bella, Dina, Rocky, Weekend, Dea, Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Deltalia Febrianti dari kelas manajemen F. Di sini saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami, yaitu sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintah tertentu. Di samping pengaturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul pada masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Irama Safnidar Subromulis. Peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah yang pertama yaitu delik korupsi dalam KUHP, yang kedua yaitu Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT atau Pepertu atau 013 atau 1950. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Setelah zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan, korupsi terus sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima yaitu TAP MPR Nomor 11 atau MPR atau 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulisha Salsabila Putri, NIM 20104111208. Di sini saya akan melanjutkan tentang peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003. Yang ke-11, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang terakhir, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Perkenalkan, nama saya Rocky Hadiansa, NIM 2010411210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan diberlakukan di Indonesia. Menarik untuk disimak untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk untuk mengetahui memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda yang merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas koordinasi diundangkan dalam State Plan
1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Yang kedua, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasaan Perang Pusat nomor PRT atau Perpu atau 013 atau 1950. Terdapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada yang telah dikenal sejak dulu. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindakan pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasaan perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Nama saya Audrey Octavia Pramodea, mau melanjutkan tentang materi sebelumnya. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak korupsi pada periode 1960 sampai 1970. Yang kelima ada TAP MPR nomor 11 /MPR /1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantas Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan. Yang pertama, bahwa sesuai dengan bergulir Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Dan yang terakhir nomor 8, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Di sini saya akan melanjutkan nomor 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC 2003. Hal ini terbukti dengan lahirnya United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC sebagai hasil dari konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang kecepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir di latar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.